Baik ya, hari ini kita akan belajar tentang rancangan acak kelompok lengkap ya. Dan materinya hampir sama dengan materi RAL ya. Sub pokok bahasannya ya, ada pengacakannya. Kemudian nah ini yang berbeda dengan RAL. Di pertemuan RAL saya tidak ada jelaskan tentang formulanya. Ya, tapi di pertemuan RAKL itu saya akan sampaikan formula dari ANOVA untuk RAKL ya, karena dia beda. Nah, jadi kalau untuk RAL saya sengaja tidak cantumkan formulanya karena asumsi saya kalian sudah dapatkan itu di Biostat 1 ya. Dan memang kalau untuk di kelas B itu memang saya sampaikan formula ANOVA 1 jalur, ANOVA 2 jalur ya, rumusnya ya. Nah, jadi cara ngitung, bukan cara ngitungnya, jadi lebih ke rumusnya. Nah, di ANOVA kemarin memang tidak ada, sekarang perlu ada karena memang beda formula ANOVA untuk RAKL dengan formula untuk RAL ya, jadi beda. Kalau asumsi sama ya, asumsi tetap sama, hanya saja seperti yang pernah saya sampaikan, pemeriksaan asumsi untuk RAKL itu dengan metode grafis pendekatannya. Jadi kita tidak pakai uji formal seperti Levin test atau uh, Shapiro-Wilk ya. Itu sama saja validnya yang grafik ya. Jadi dan saya juga sudah unggah itu kode R untuk RAKL. Silakan kalian latihan, file latihannya juga ada ya. Silakan berlatih dengan file-file itu ya. Mudah-mudahan kalian ada gambaran. Kalau soal UTS itu memang bukan terkait dengan keterampilan dalam menganalisis data dengan R, tapi lebih ke pemahaman interpretasi terhadap hasilnya. Ya, nah hasil ini sama aja mau pakai SPSS, mau pakai R atau Minitab atau eh, aplikasi statistik lainnya. Ya, yang paling penting adalah kemampuan untuk menginterpretasinya. Ya, jadi ini bukan soal keterampilannya, tapi lebih ke kemampuan untuk menginterpretasi hasil analisis. Ya, dan nanti kita akan coba lihat bagaimana analisis dengan R dan RStudio. Ya, baik. Ini kita mulai dengan gambaran umum tentang rancangan acak kelompok lengkap. Ya, jadi sebenarnya rancangan ini banyak dipraktekkan di lapangan. Ya, banyak dipraktekkan di lapangan. Dan dia tergolong yang sederhana kalau di lapangan dibandingkan dengan rancangan yang lain. Ya, nanti Pak Riyandi setelah UTS akan menyampaikan lebih banyak tentang itu. Ya, jadi yang lebih kompleks dari rancangan acak kelompok lengkap ini. Ya, misalnya split plot, ya, strip plot, ya, itu yang lebih kompleks. Nah, kalau di bidang biologi biasanya rancangan acak kelompok ini juga dipakai jika kita punya alatnya terbatas, ya. Jika alatnya terbatas atau kita tidak punya cukup waktu untuk mengerjakan di satu waktu, ya. Jadi kita hanya bisa misalnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, karena kita tidak bisa, ya, atau keterbatasan tempatnya, wadahnya, misalnya ya kalau di penelitian, misal penelitian tentang plankton, ya, lihat pertumbuhan plankton, ya, kebetulan misalnya tempatnya, wadahnya untuk pertumbuhan itu kita cuma punya 5, ya, karena cuma punya 5, kita nggak punya 30 misalnya, karena berbagi dengan peneliti lain atau mahasiswa lain, sehingga ada keterbatasan. Nah, itu bisa diantisipasi dengan rancangan acak kelompok. Ya, ini kalau di biologi yang saya tahu biasanya ini untuk yang di aquacultur misalnya ya, karena alatnya terbatas ya.
alat dalam pengertian bisa jadi itu wadahnya ya. Biasanya wadahnya itu yang nggak punya banyak misalnya. Jadi kita harus pakai rancangan kelompok ya. Jadi kelompok pertama, batch pertama ya, waktu pengamatan pertama atau waktu perlakuan pertama dilakukan dulu, baru selanjutnya yang berikutnya ya. Nah, di materi yang pertama tentang prinsip dasar rancangan percobaan, saya sudah pernah singgung tentang local control ya, atau control lokal. Ini bentuknya macam-macam. Salah satunya adalah pengelompokan itu ya. Jadi kontrolnya. Jadi mengapa perlu ada kontrol itu? Karena misalnya di lapangan kondisinya beda ya. Kita temukan misalnya di lapangan ketinggiannya berbeda ya, kesuburannya berbeda ya, sehingga kalau diterapkan ya, ini juga soal efisiensi sebenarnya. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat bahwa pengaruh kelompok ya, misalnya kita analisis pengaruh kelompok itu tidak signifikan, berarti sebenarnya kita tidak perlu ada pengelompokan. Tapi kalau misalnya pengaruh kelompok itu nyata, berarti memang efisien dia. Ya, salah satu ada beberapa cara untuk menghitung tingkat efisiensi dari rancangan kelompok ya. Nah, dan sepertinya saya nggak ada masukan di sini ya. Nah, tapi di beberapa literatur itu ada penjelasan mengenai efisiensi dari rancangan kelompok. Ya. Nah, prinsipnya seperti apa sih rancangan acak kelompok? Jadi kalau di dalam RAL kita tidak punya pembatas ya, artinya kita cuma dibatasi dengan jumlah unit percobaan. Tapi kita tidak dibatasi oleh misalnya kalau di dalam penelitian aquaculture di plankton misalnya, kita ada keterbatasan alat, ya, keterbatasan wadahnya misalnya, sehingga tidak bisa dikerjakan dalam satu waktu, ya, sehingga akhirnya kita perlu melakukannya secara bertahap. Nah, jadi kalau di dalam rancangan acak kelompok, unit percobaan itu dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok, ya, yang kemudian diberi perlakuan secara acak ke dalam setiap kelompok. Ya, jadi prinsipnya itu, ya, jadi misal dalam misalnya kita mau kultur melihat pengaruh nutrisi tertentu terhadap pertumbuhan plankton misalnya, ya. Nah, kita punya wadahnya cuma 5, ya. Kalau kita mau tidak punya keterbatasan wadah misalnya, tempatnya, penelitiannya, kita mesti siapkan misalnya cuma 3 perlakuan ya, misalnya 3 perlakuan, maka kita paling nggak butuh 15, ya, 3 dikali 15 wadah, tapi kita cuma punya 3 misalnya, ya berarti kita nggak bisa, ya, harus dikelompokkan, ya, unit-unit percobaan itu dibagi ke dalam kelompok-kelompok, ya, sehingga sebenarnya nanti kelompok pertama, ya, nanti ada perlakuannya, ya, dan perlakuannya itu tidak boleh diulang, ya, nanti ada informasinya. Jadi kalau di dalam rancangan acak kelompok itu tidak ada pengaruh interaksi walaupun ada istilah kelompok, ada istilah perlakuan. Jadi kita tidak melihat interaksi. Beda dengan rancangan yang faktorial. Kalau di dalam faktorial kita lihat ada interaksi, ya. Jadi kalau di dalam soal, apakah soal-soal misalnya ujian nanti, apakah ada bagaimana kita membedakan antara kelompok dengan yang faktorial? Nanti ada disebutkan, ya. Jadi kalau yang penelitian faktorial itu pasti faktor A, faktor B, ya. Tidak ada istilah kelompok, ya. Nah, dalam rancangan kelompok disebutkan, ya, ada berapa perlakuan dengan berapa kelompok, ya. Jadi dia disebutkan biasanya di dalam teksnya. Kalau itu dalam soal, ini saya melihatnya dalam konteks soal, ya. Nah, kemudian apa sih kelebihannya kalau rancangan kelompok? Yang pertama,
dia memudahkan analisa ya untuk percobaan yang tidak bisa diselesaikan dalam satu waktu. Jadi balik lagi ke soal kultur tadi ya, plankton atau yang lain, contohnya misalnya kita keterbatasan petri dish misalnya. Ya, petri dish kita nggak punya banyak karena berbagi dengan teman-teman yang lain, ya udah bagi rancangan kelompok aja. Ya. Nah, dalam konteks kelompok tadi karena mungkin kita ada keterbatasan alat atau keterbatasan bahan ya. Kalau keterbatasan alat itu alatnya yang untuk mengukurnya kita nggak punya lengkap ya, untuk mengukur satu waktu, maka bisa dengan rancangan kelompok ya. Analisanya juga lebih mudah. Ya, sama aja dia dengan RAL ya. Nah, kemudian kesalahan percobaan itu bisa dikurangi dengan membentuk kelompok kalau dia bervariasi. Ya. Ini contoh yang di lapangan ya, saya kasih contoh yang di lapangan. Biasanya di bidang pertanian ini ya, banyak gitu. Kalau rancangan itu sebenarnya agak jarang bervariasi kalau di Untan ya, saya perhatikan. Saya belum pernah lihat ada skripsi yang menggunakan rancangan acak kelompok. Belum pernah saya lihat ya. Yang paling sering adalah RAL, faktorial, itu aja. Ya, jadi ya belum pernah saya lihat yang pakai rancangan kelompok, kemudian peta terbagi, split plot, kemudian peta teralur, itu belum pernah saya lihat itu ya. Nah, ini saya bicara dalam konteks penelitian lapangan. Kalau kondisi lapangannya berbeda, bervariasi, maka memang sebaiknya harus dikelompokkan. Contohnya kalau misalnya kita mau menanam sesuatu di lapangan, langsung di lapangan. Ya. Dan kita tahu bahwa ada variasi, misal variasi kesuburannya. Ya. Jadi tidak bisa kalau misalnya kalau kita pakai RAL, kita tanam aja semua, kita acak sampel, perlakuannya juga, ya. Ada kemungkinan pada tempat-tempat tertentu itu misalnya dia tidak subur. Nah, itu akan berpengaruh ke hasil. Ya. Tapi kalau kita kelompok-kelompokkan, ya, maka dalam satu kelompok itu kita bisa lihat karena dia satu set perlakuannya ada di dalam satu kelompok, kita bisa lihat ada nggak pengaruhnya. Artinya kita membandingkan dengan satu hal yang sama. Ya, kalau yang satu beda kesuburan, yang satu beda lagi kesuburannya, tingkat kesuburannya berbeda, ya pasti hasilnya berbeda. Hasilnya yang berbeda itu bukan karena perlakuan, tetapi karena faktor. Kalau kemarin kita ada belajar di prinsip-prinsip itu kan, ya ada faktor biologis, ada faktor teknis, ada faktor interannya sendiri, yaitu karena faktor bisa jadi karena tempat kita tanam itu bervariasi kondisi lingkungannya. Ya. Nah, sehingga kalau kita kelompokkan, maka kesalahannya akan berkurang. Ya. Nah, itu bagian kesalahan-kesalahan ya dalam eksperimen error itu harus perlu kalian ingat ya. Yang ada 3 itu ya, sampling error dan seterusnya, itu kalian harus ingat itu. Ya, karena itu hal yang paling penting yang kalian nanti pada saat penelitian ya, apakah itu nanti untuk kalian mungkin ada ikut PKM ya, karena di PKM kan kalian bisa melakukan mini riset misalnya ya, bisa melakukan mini riset atau nanti untuk skripsi ya. Jadi pemahaman terhadap prinsip-prinsip dalam rancangan percobaan itu sangat penting ya. Ini untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Bagaimana dengan kekurangannya? Nah, ini kalau kekurangannya ya, ini ada istilah missing values. Missing values itu datanya hilang. Data hilang itu bisa karena tanamannya mati ya, kalau dia tanaman, kalau dia hewan, hewannya yang mati. Ya. Jadi datanya hilang karena itu, bukan karena nggak bisa diukur,
Tapi karena objeknya, unit percobaannya itu mati misalnya. Ya kalau dia ini apa tumbuhan atau hewan ya mati dia misalnya. Ya nggak bisa. Apa yang mau dia diukur? Datanya nggak ada. Variabelnya nggak ada yang bisa diukur karena unit percobaannya mati misalnya. Ya. Jadi itu missing values itu bermasalah kalau untuk rancangan kelompok. Ya. Karena apa? Karena di dalam rancangan kelompok itu, dalam satu kelompok itu satu set percobaan itu dilakukan dalam satu kelompok. Berarti kalau ada satu data hilang, itu berarti ada satu perlakuan yang tidak ada. Ya. Karena perlakuan itu nanti ada di dalam setiap kelompok. Satu set itu ya. Misalnya kita punya 3 perlakuan. Berarti di dalam satu kelompok itu ada 3 perlakuan itu. Nanti di kelompok berikutnya sama 3 perlakuan. Dan tidak ada perlakuan yang diulang 2 kali atau lebih. Ya, misalnya ulangannya 3 ya tadi ya. Misalnya A1, A2, A3 kita beri kode misalnya. Kemudian kita taruhkan di kelompok, tiap kelompok. Jadi ada A1, A2, A3. Ya nanti kelompok kedua juga sama, A2. Nanti di bagian pengacakan akan terilustrasi lebih baik lagi. Akan bisa kalian cermati lebih baik lagi. Bukan hanya sekedar penyampaian lisan saya. Ya nanti ada di slide berikutnya. Jadi missing values itu akan bermasalah. Yang kedua, dia tidak cocok kalau jumlah perlakuannya banyak. Ini kan kadang dalam perlakuan, dalam penelitian itu perlakuannya ya kalau cuma 3 mungkin sedikit nggak terlalu banyak ya, tapi kadang ada juga yang mau sampai 5 ya, sampai 6 ya atau lebih ya. Nah, itu dia tidak cocok kelompok itu karena terlalu banyak itu. Ya. Jadi dia ideal untuk perlakuan-perlakuan yang tidak banyak. Ya. Nah, kemudian tidak efektif jika kondisi lingkungan relatif seragam. Jadi pengelompokan itu seperti yang saya sampaikan di awal hanya bisa dilakukan kalau kondisi lingkungannya bervariasi. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini tadi kelebihan, ada kekurangannya. Nah, nanti ya kalian akan lebih paham lagi pada saat kalian melihat bagaimana proses pengacakannya. Ya. Tadi sudah saya singgung, jadi perlakuan dialokasikan secara acak dalam setiap kelompok. Ya. Dan, nah ini yang penting nih, tidak ada perlakuan yang sama terulang dalam setiap kelompok. Jadi kalau kita punya 5 kelompok, berarti kita punya dalam satu kelompok, misalnya kita punya 5 perlakuan, maka satu set perlakuan yang terdiri dari 5 tadi ada di tiap kelompok. Nah, metode pengacakannya mirip dengan yang ada di rancangan acak lengkap. Ya, kita coba lihat ya. Nah, ini misalnya kita punya 5 perlakuan. Ya, punya 5 perlakuan. Ya, jadi kita punya 5 perlakuan. P1 kita pakai kode ya. Saya memang tidak ajarkan kode-kode itu, tapi sebenarnya itu kalian bisa belajar dari beberapa buku ya. Jadi pakai kodifikasi ya. Jadi dibuat kode perlakuan itu ya. Bisa P1, P2 terserah kalian ya. Mau P, mau T1 itu juga boleh ya. Karena dalam bahasa Inggrisnya perlakuan kan treatment ya. Jadi boleh T1, T2 dan seterusnya. Itu ya terserah kalian mau seperti apa ya untuk kodifikasinya ya. Apakah mau kodifikasinya mengikuti perlakuannya, misalnya perlakuannya kandungan nitrogen, misalnya kita kasih N1, N2, di mana angka 1, 2 dan seterusnya itu menunjukkan misalnya konsentrasi, menunjukkan ya yang lain misalnya berat ya, kemudian bisa juga liter ya, terserah itu mau kodifikasinya terserah kalian ya. Nah, prinsipnya sama
yang dengan di rancangan acak lengkap, ya. Jadi kalau ini kan kalian perhatikan soal pengacakan unit percobaannya, ya. Sebenarnya kalian bisa dengan cara uh, uh, unit percobaannya diacak dulu, ya. Bisa unit percobaannya diacak dulu, dibagi dalam kelompok, kemudian baru unit percobaannya dikasih perlakuan. Ya, tapi ini saya kasih yang simple langsung ke perlakuannya, ya. Jadi P1, nah kalian lihat itu ada 5 perlakuan, maka setiap kelompok ada ada kodenya tuh, ya. Dan tidak ada perlakuan yang diulang 2 kali atau lebih, ya. Jadi misalnya tidak ada misalnya di kelompok 1 ada P1, ada P2 gitu, ada P2 lagi gitu, nggak boleh, ya. Di kelompok 2 ada P4 terus P4 lagi, nggak boleh. Jadi harus di satu set itu harus ada di dalam setiap kelompok, ya. Nah sebenarnya kalau pengacakannya kalau mau simpel, ya, kalau misalkan kalian punya ini tadi kan saya sebut bisa diacak dulu unit percobaannya baru dibagi, tapi sebenarnya juga bisa begini, kalian taruh aja kandang-kandang itu di tiap kelompok, tapi unit percobaannya dipastikan sama, ya. Unit percobaan misalnya mencit, ya, mencit, ya, makanya mencitnya itu semuanya sama, ya. Jadi yang berbeda itu cuma soal perlakuannya, bukan unit percobaannya yang berbeda, ya. Unit percobaannya tetap sama, makanya penekanannya bukan pada unit percobaan, tetapi pada perlakuan sebenarnya. Ya. Jadi unit percobaan tetap harus mencit, ya mencit semua gitu. Ya, misal, ya. Atau misalnya kerapatan dari plankton. Ya, kerapatannya harus sama di tiap bak, misalnya di dalam bak, ya. Biasanya di dalam bak. Kerapatannya harus sama itu. Ya. Nah, soal unit percobaan dapat perlakuan apa, itu pengacakannya. Ya. Jadi bisa diacak dulu unit percobaannya, tinggal kalian, tapi itu repot, ya. Diacak dulu unit percobaannya gitu, ya. Nah, karena bisa jadi kalau kayak di lapangan, ya, kalau kayak di lapangan itu sebenarnya perlakuan aja yang diacak. Jadi ini sebenarnya situasional tergantung dengan unit percobaannya, ya. Kalau unit percobaannya petak sawah di lapangan yang berbeda tingkat kesuburan, ya petak misalnya ada 5 petak, ya. Ini saya contohkan di lapangan, ya. Untuk di sawah misalnya yang paling mudah kita cerna, ya, satu kelompok, ya, kelompok 1 ya, itu ada 5 petak, ya kan? Ya kita nggak perlu acak petaknya ini itu berapa. Kalian misalnya mulai dari kiri, ya. Oke, kita kasih metode yang ini, metode pengacakan ini. Maka petak yang pertama P1, petak yang kedua P4. Kan kita tidak mengacak itu. Jadi proses pengacakannya pada perlakuannya. Beda kalau dia mencit, ya. Mencitnya mau dikelompokkan, ada beda-beda. Ini unit percobaan maksud saya harus sama itu. Kalau mencit semua, jangan ada yang mencit ini. Kalau kalian kelompokkannya berdasarkan berat, ya. Misalnya berat 100 berapa ya berat tikus putih itu, saya nggak pernah nimbang, ya. Misalnya mereka ada berat yang berbeda. Kalian mau kasih pakan, mana yang paling ini fiktif, ya. Kasus fiktif. Mana yang paling responsif terhadap pakan tertentu. Ya. Jadi mencitnya itu kan ada 5 misalnya, ya. Mencitnya di dalam satu tempat itu untuk kelompok, ya. Nah, itu sama, dia harus seragam, ya. Tidak boleh misalnya mencit yang beratnya A ada di tempat yang B, itu nggak boleh. Jadi yang diacak itu nanti adalah perlakuannya di dalam setiap kelompok, ya. Karena unit percobaannya kan asumsinya semuanya sama itu. Nah, konsep ini agak berbeda kalau dengan RAL, ya.
Kalau RAL itu kan ada 30 misalnya. Ya kita harus perlu ngaca karena kita mau kasih perlakuan. Ya, ada konsep ulangan. Ya. Nah, di RAKL ini juga ada konsep ulangan ya, tapi saya nggak akan bahas yang model seperti itu. Ya. Rancangan acak kelompok lengkap itu ada juga di faktorialnya. Ada yang faktorial. Yang saya sampaikan ini adalah yang sederhana. Jadi bukan yang kompleks, ya. Jadi ini yang sederhana, ya. Saya kira itu udah cukup jelas ya soal rancangan kelompok ya untuk pengacakannya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana formulanya, ya. Jadi kalau tadi ada kelompok ya, ini kelompok. Tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk formula ini misalnya perlakuannya, ya. Ini saya menggunakan angka ya, sama-sama angka, ya, 1, 2 dan seterusnya sampai I, ya. Kelompok juga sama, 1, 2 sampai J. Nah, kalau datanya kita susun, ini kalau data kita susun, misalnya perlakuan 1 di kelompok 1, ini dapatnya Y11. Kelompok 2, perlakuan 2 di kelompok 1, Y21. Ya, dan seterusnya. Jadi, dia itu mengikuti perlakuannya, bukan mengikuti kelompok. Kode depannya ini. Ya, kode depannya itu mengikuti perlakuan, bukan mengikuti kelompok. Ya, makanya ini 1J dan seterusnya. Ya, nanti ada data total kelompok untuk kelompok 1. Jadi ini setiap perlakuan ada di dalam setiap kelompok. Ini kalau kalian nanti misalnya penelitian kalian udah pengacakan dan seterusnya, kalian sekarang pada tahapan mengumpulkan data. Ini saya ilustrasikan pada saat mengumpulkan data. Ya, maka data itu harus dibuat tabulasi namanya. Kita tabulasi, ya, kita buat tabel seperti ini, ya. Nanti disusun. Nah, nanti kalian hitung jumlah kelompoknya berapa nilainya. Ini juga dan seterusnya. Nah, perlakuan juga sama. Total perlakuan berapa ini dan seterusnya sampai nanti jumlah total keseluruhannya berapa. Ya, ini untuk tabulasinya ya. Jadi supaya kalau di RAL tabulasinya ya kurang lebih sama dia. Ya, tabulasinya kurang lebih sama, tapi dia kan tidak ada kelompok. Jadi dia hanya susun ke bawah. Hanya ada total perlakuan, tidak ada total kelompok. Perlakuan ke bawah semua, nanti ada total perlakuan. Itu untuk yang RAL. Tapi kalau untuk yang RAKL, tabulasi datanya ya seperti ini. Ya, karena nanti data itu akan dipakai ya kalkulasinya itu untuk penghitungan model liniernya. Jadi kalau model linier pada RAKL YIJ ya, YIJ tadi yang keseluruhan ini pengamatan ini ya, keseluruhan pengamatan ini. Oke. Ya, mu-nya ada rata umum, ada tau-nya, itu perlakuannya, pengaruh perlakuan, ini pengaruh kelompok, ya. Ini pengaruh acaknya. Ya. Ini pengaruh acaknya. Nah, kalau kita hitung ya, kalau kita mau menghitungnya ada namanya faktor koreksi, ya. Jadi jumlah Y ini dikuadratkan ya, dibagi dengan treatmentnya TR-nya ya. Kemudian jumlah kuadratnya, kuadrat total, jumlah kuadrat totalnya ini ya dikurangi dengan faktor koreksinya. Ya, saya nggak perlihatkan contoh penghitungannya, saya nggak ada perlihatkan contoh penghitungannya.
Karena memang saya lebih cenderung mahasiswa paham, tahu tentang formulanya, tapi bukan berarti akan menghitung manual, karena sekarang tidak ada lagi yang dihitung manual, ya. Semua sudah dengan komputerisasi penghitungannya. Tapi kalian perlu tahu, ya, kalau di prodi statistik kalian pasti harus bisa belajar ngitung manual, bisa ngitung pakai komputer, ya. Tapi kalau biologi kalian nggak perlu tahu ngitung detailnya. Buat saya, ya, mungkin buat orang itu perlu belajar ngitung manual. Kalau saya itu nggak praktikal, ya. Bukan berarti tidak ada gunanya sama sekali yang ngitung manual itu. Cuman ngapain kita hitung manual kalau itu bisa dikerjakan dengan komputer, ya. Kecuali bidang kita adalah bidang statistik, ya, atau matematik, ya perlu tahu menghitungnya, jadi tahu dasar-dasarnya, ya, seperti itu, ya. Ini rumusnya sih simpel-simpel aja, ya, nggak ada yang rumit, ya. Saya anjurkan kalian lihat buku. Di buku pun kadang-kadang hitungnya juga, ya, nanti saya coba tambahkan aja lah, ya. Saya carikan contoh hitungan manualnya. Kalau dulu di RAL itu saya ada kasih lihat penghitungan manualnya, ngitung kayak mana sih rumus-rumus ini dipraktekkan. Nih, rumus-rumus ini gimana mempraktekkannya ini. Ya, ini juga bagaimana rumus ini diterapkan di dalam penghitungan manual. Kalau di RAL, di Biostat 1 itu ada saya contohkan, ya. Nah, ini saya kemarin belum sempat masukkan itu, ya. Tapi nanti saya coba kasih tambahan, tapi nggak akan keluar di UTS, ya. Jadi karena memang yang ada di UTS nanti hanya yang interpretasi hasil dari R dan R Studio, ya. Jadi ini rumus-rumusnya, saya kasih tahu rumus-rumusnya. Kalau kalian ingin lebih banyak tahu bagaimana menghitung manualnya, silahkan, ya. Supaya kalian mungkin pengen tahu cara ngitungnya begini, ya, walaupun kalau di dalam skripsi kalian nggak bisa ngitung manual, ya. Data dianalisis secara manual itu tidak mungkin itu dimasukkannya, pasti dengan komputerisasi analisisnya, ya. Nah, ini tabel ANOVA-nya, ya. Sebenarnya di R juga akan ada tabel ini, ya. Cuman kan udah dikerjakan, udah dihitung, ya. Ini perlakuannya, derajat bebas, ya. Nah, ini, ya, kelompok, ya, galatnya, ya. Kemudian JKP, ini dari rumus-rumus ini tadi nih. JKP dimasukin JKK, JKG, JKT, ya. Kemudian ini rumus rata kuadrat, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian ini nilai F-nya. F hitungnya, ya. Nilai F hitungnya, ya. Nah, itu dari situ, ya, sehingga kalian bisa apakah nanti di dalam UTS akan ada keluar rumus-rumus yang di tabel ini? Saya jawab ya. Jadi kalian cermati tabel ini. Ini saya kasih tahu langsung, ya. Kalian cermati tabel ini karena bisa jadi pertanyaan itu mungkin sederhana, ya. Misalnya pertanyaannya, saya punya perlakuan, punya 5 perlakuan di dalam penelitian yang ingin mengetahui pengaruh pupuk, ya, dengan berbagai konsentrasi, ya. Jika diketahui ulangannya ada 5, berapa nilai derajat bebas untuk perlakuan? Itu kan matematika anak SD akhirnya, ya. 5 dikurangi 1, 4 jawabannya, ya. Atau mungkin pertanyaannya bagaimana rumus F hitung untuk RAKL khusus untuk
sumber keragaman dari perlakuan, ya. Ya, kalian mungkin rumusnya RKP dibagi RKG, RKK. Jadi yang penting kalian paham ya, F hitung itu nilainya dari mana. Ya. Nah, ini coba kalian ya pahami ya. Mudah-mudahan kalian nggak akan ada banyak ya masalah lah ya. Itu saya belum perbaiki ya. Itu R itu harusnya K itu tercampur dia. R sama K ya. Nanti saya perbaiki ya. Itu R itu sebenarnya ya itu K ya. Nanti saya lihat lagi lah itunya ya, kodenya itu ya. Karena mungkin ada yang salah. P1 dengan R. Iya, nanti saya perbaiki dulu itu. Jadi kalian cermati tabel ini ya. Tidak ada ngitungnya. Jadi tidak ada ngitung manual, misalnya diketahui pakai tabel ini, pakai tabulasi ini, nggak akan ada model soal kayak gitu ya. Jadi lebih ke prakteknya. Ya, ini supaya kalian bisa menerapkannya di dalam penelitian. Ya. Nah, ini hipotesisnya ya. Ini pengaruh perlakuan. Jadi kalau di RAL yang apakah itu yang satu faktor dengan dua kelompok ya, UJT, ANOVA satu jalur, atau di faktorial RAL misalnya, itu ada hipotesisnya dan kalian harus tahu hipotesisnya. Ya. Hipotesisnya adalah perlakuan yang pertama ya, tidak hipotesis 0, perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon. Hipotesis lawannya ternyata dia berpengaruh ya. Terus ada hipotesisnya ada pengaruh kelompok ya. Nah, bedanya dengan yang faktorial tidak ada hipotesis untuk interaksi ya. Kalau di dalam kelompok tidak ada hipotesis tentang interaksi. Di awal kan juga sudah saya sebut tidak ada interaksi dia. Ya. Nah, itu coba ya kalian ingat-ingat lagi ya. Bedanya ya, rancangan kelompok dengan faktorial itu agak mirip ya, karena dalam analisisnya ada pengaruh kelompok, ada pengaruh perlakuan ya. Kalau di dalam faktorial ada pengaruh utama, itu faktor A, faktor B, misalnya dia dua faktor, ada pengaruh interaksi. Jadi agak dia berbeda ya, kalian harus bisa membedakan itu. Nah, di dalam kasus ya, untuk penelitian itu pasti kita udah bedakan mana dia pengaruh utama, mana yang kelompok. Jadi sebenarnya jelas bedanya ya, jelas bedanya. Nah, soal ini saya ada kasih tahu juga soal F hitungnya. Ya, F hitung dengan F tabel tidak berbeda nyata kalau F hitungnya lebih kecil dari F tabel. Ya, tabel F. Nah, ini kalau saya di kelas B waktu materi ANOVA satu jalur itu ada saya lihatkan bagaimana cara melihat F tabel. Ya, saya yakin kalian juga sudah dapat itu ya, cara melihat F tabel ya. Jadi saya tidak akan ulangi lagi. Ya. Nah, kalau untuk ANOVA untuk RAKL, uji lanjut itu hanya dilakukan pada perlakuan ya. Jadi jangan uji lanjut pada kelompok karena memang kelompok itu bukan yang mau kita cari ya. Yang mau kita lihat itu pengaruh dari perlakuannya. Fakta bahwa kelompok itu ada bukan berarti kita mau lihat pengaruh kelompok itu, bukan. Pengaruh kelompok itu kita cuma mau lihat efisiensi sebenarnya. Ya. Kalau misalnya di penelitian lapangan kita lihat bahwa ada beda kesuburan, ya, ada beda kesuburan, ya otomatis kalau beda kesuburan, kalau untuk tanaman pasti akan berpengaruh terhadap respon, ya. Sehingga kalau kita lihat bahwa kondisi awalnya berbeda, ya, maka pengaruh kelompok harus bisa kita lihat ada nggak bedanya. Ya, kalau dia nggak ada beda berarti sebenarnya jangan-jangan asumsi kita bahwa kesuburan itu beda, ya bisa jadi salah. Ya, bisa jadi interpretasinya seperti itu. Ya, kalau ternyata
Setelah kita buat kelompok, ternyata pengaruh kelompoknya nggak ada. Ya, nah kita bisa menduga bahwa sebenarnya bisa jadi kesuburannya sama, ya. Nah, karena kalau kesuburannya beda jauh itu pasti akan berpengaruh itu, ya. Jadi akan pasti kalau kesuburannya kita hitung ternyata beda, tapi secara statistik ternyata dia tidak berbeda. Ya. Nah ini statistik itu adalah alat bantu. ANOVA itu alat bantu. UJT itu alat bantu untuk mengambil keputusan. Ya. Jadi kalau kita ada beberapa set data untuk mengambil kesimpulan dengan statistik. Ya. Nah, makanya tadi ada mungkin pengaruh kelompok lewat hitungan kita beda dia tiap kelompok. Tapi setelah lihat pakai statistik ternyata dia nggak beda, walaupun angkanya berbeda ya. Ya. Nah ini konsep ini kan pernah kita lihat di uji lanjut di RAL, ya. Saya pernah singgung soal itu, ya. Asumsi. Nah ini asumsi data terdistribusi normal diperiksa dengan uji formal, ya, atau grafis bisa, atau kalau kemungkinan ragam dengan uji Levin bisa juga grafik, ya. Nah ini saya ajarkan di dalam file latihan itu ada 2 cara. Hanya ada satu ya, yang grafik aja ya, karena yang uji formal kan kalian sudah dapatkan di RAL gitu ya. Jadi biar kalian bertambahlah pengetahuannya bahwa uji untuk asumsi itu bukan cuman Shapiro-Wilk, bukan Levin ya, tapi ada yang memakai grafik ya. Nah, ini mudah-mudahan harapannya kalian bisa lebih luas lagi pengalamannya ya. Tuh. Nah, sekarang kita coba lihat contoh kasusnya. Nah, sebelum saya masuk ke contoh kasus, ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya? Tidak, Atau Pak, cukup paham. paham ya? Nah, ini untuk contoh kasusnya, jadi ada peneliti mau bandingkan hasil panen 3 varietas baru gandum. Ya, makanya ini banyak di bidang pertanian ya. Jadi varietas gandum dengan varietas standar. Ya, nah, kok gandum ini kan memang bukan makanan yang biasa kita makan ya. Kebanyakan ditanam, bukan kita banyak nanam gandum. Ya, kita padi misalnya. Ini juga bisa diterapkan kalau untuk yang padi ya. Jadi supaya saya ini ambil kasus dari buku ya. Jadi itu bukunya tulisan Clever dan Scarisbrick ya. Dan ini penelitian ini dilakukan di lahan yang berbeda kesuburannya ya. Nah, peneliti karena tahu kesuburannya beda, dia pakai rancangan acak kelompok ya. Jadi kalau dari sini misalnya di dalam contoh soal UTS ya nggak mungkin sesederhana berapa jumlah perlakuannya cuma 4 gitu ya, itu sih terlalu sederhana ya. Tapi nanti saya soalnya ada kok yang sederhana gitu ya, jadi biar saya pengen tahu, kadang-kadang ada juga yang sederhana itu yang nggak bisa dijawab ya. Nah itu yang repotnya itu udah dibuat sederhana ya, tapi tetap juga tidak bisa ya. Nah itu contoh kasusnya. Nah ini dia datanya ya. Ini data dari buku ya, dari buku. Ini hasilnya dalam ton per hektar di 3 kelompok lahan yang berbeda kesuburannya ya. Ini varietas 1, 2, 3, 4. Dan ini adalah hasil panennya. Ya, ada berapa ton misalnya ini 7 ton ya. Kalau kalian perhatikan di kelompok 1 itu dia cenderung lebih tinggi
ya. Dugaannya kelompok 1 ini kesuburannya mungkin bisa jadi tinggi. Ya. Nah, kelompok 2 itu lebih rendah. Kelompok 3 lebih rendah lagi. Ya. Nah, tadi kan ada tabel yang susun yang tabulasi itu, ya. Ini kelompok 1, ini Y11, Y21, Y31 ya. Ini Y41. Nah, ini baru total kelompok. Total kelompok. Ini juga total kelompok, total kelompok. Nah, ini total kolom untuk perlakuannya. Total perlakuan. Itu kalau kita mau ngitung manual. Ya, kita hitung dulu itunya supaya nanti pada saat penulisan rumus lebih mudah. Ya. Nah, ini kalau kalian lihat ini ya, pengaruh perlakuan ya, ada hipotesisnya, hipotesis 0, tidak ada perbedaan hasil panen keempat varietas gandum. Jadi di sini tidak disinggung soal kelompok ya, karena nanti ada pengaruh kelompoknya. Hipotesis 1 ada perbedaan hasil dan seterusnya. Hipotesis 0 ya, tidak ada pengaruh kelompok terhadap hasil panen. Ya. Ini hipotesis 1 ada pengaruh. Ya. Jadi kadang narasinya itu bisa bervariasi ya, tidak ada satu narasi sebenarnya. Ya. Misalnya itu tidak ada perbedaan hasil panen, bisa saja disebut tidak ada pengaruh varietas terhadap hasil panen. Misal, ya itu narasinya bisa beda-beda ya, tapi sebenarnya prinsipnya sih sama aja ya. Kemudian analisisnya dengan ANOVA. Tapi ada bedanya penghitungannya ya. Penghitungan di RAKL ini pada mirip dengan yang faktorial dia sebenarnya, tapi ada bedanya. Ya, tapi ada bedanya. Nah, saya nggak tahu nanti Pak Riyandi apakah akan menyampaikan formula faktorial ya, karena nanti Pak Riyandi materinya tentang faktorial. Ya. Faktorial dari nanti ada sebagian diulang ya mungkin ya. Faktorial itu mungkin yang dari materi saya akan ada mirip dengan yang Pak Riyandi. Tapi faktorial itu sebenarnya dia lebih kompleks ya. Karena di dalam faktorial itu ada yang RAL, ada yang RAKL lagi ya. Jadi faktorial itu lebih kompleks lagi ya. Dan komputasinya kalau dihitung manual ya tambah rumit ya. Jadi itu sebabnya saya lebih cenderung yang prakteknya saja ya. Nah, saya memang ada berpikir mata kuliah ini harusnya ada praktikum supaya kalian bisa praktek langsung. Kalau seperti ini kan kalian tidak bisa lihat analisisnya gitu kan ya. Nah, ini saya belum sempat ya usulkan, mungkin nggak jadi, kan ini dua SKS ya, mungkin jadi 3 SKS, dua kuliah, 1 praktikum ya, supaya kalian juga pada gilirannya nanti tahu harus cara analisisnya seperti apa. Nah, ini itu yang paling penting ya. Nah, ini susun datanya seperti ini ya. Kelompok 1 kalian perhatikan. Di dalam kelompok 1 itu semua perlakuan ada. Kelompok 2 dan seterusnya. Ya. Ini di dalam Excel, kemudian kalian simpan di format CSV ya. Selanjutnya ini di R ya, buka R Studio-nya ya. Kemudian kalian mulai mau coba ketik kodenya ya. Nah, ini udah ada di sini. Kalian aktifkan dulu paketnya, yang digunakan adalah Agricole ya. Nah, ini datanya working directory saya di mana saya menyimpan filenya. Kemudian ini DF ini datanya ya. Ini jadi data yang kita buat di CSV ya. Sebenarnya data itu bisa juga kita buat di R, tapi rumit dia jadinya. Ya, kita cari yang simpel aja, dibuat di Excel,
kalaupun ada perubahan kita lebih mudah di Excel. Karena kalau di R itu bisa dibuat juga, tapi kadang suka, terutama kalau input angkanya banyak ya, bisa jadi ada kesalahan ya. Tapi kalau di Excel karena dia lebih mudah dilihat, lebih gampang dia ya. Di R juga bisa dibikin filenya ya. Kemudian kita simpan di dalam format CSV pun bisa ya. Jadi R itu sebenarnya sangat powerful ya. Bisa buat file dalam format CSV ya dengan menggunakan R ya. Ya bukan cuman file CSV aja ya, ada banyak tipe file yang bisa dibuat di R dan RStudio ya. Jadi prosesnya sama dengan yang di RAL maupun yang faktorial ya. Ini baca dulu datanya, kita muat ya datanya. Nah, ini saya sudah unggah file latihan ya. Saya sudah unggah file latihan untuk RAKL. Harapannya kalian bisa ya latihan ya. Saya paham bahwa tidak semua, saya yakin masih banyak yang belum pernah nyoba itu ya. Tidak masalah buat saya karena memang tidak ada keharusan kalian bisa R ya, hanya yang paling penting kalian bisa interpretasinya. Itu aja. Ya. Karena intinya hasil analisis itu mau pakai SPSS, mau pakai R ya, mau pakai SAS ya, Minitab, yang paling penting itu menginterpretasinya. Ya, menginterpretasinya. Termasuk juga kalau kalian upahkan analisis data ke orang, itu kan nanti akan dapat tuh data, intinya hasil analisisnya. Ya, orang yang mengerjakan, tapi kalau kalian nggak ngerti apa maksudnya ya susah juga. Ya, paling tidak ya kalian dari mata kuliah ini kalian bisa interpretasi ya, khususnya hasil analisis dengan R dan RStudio ya. Seperti itu. Kemudian baru dibuat untuk pemeriksaan asumsi ya. Ini dibuat dulu model liniernya ya. Model liniernya. Nah, ini ada panen, kelompok plus perlakuan. Bedanya dengan yang faktorial, kalau faktorial bukan plus tapi tanda bintang. Ya, karena dia mau ada interaksi. Kalau di rancangan acak kelompok karena dia tidak ada interaksi dia pakai tanda plus. Ya, bukan tanda bintang. Kalau tanda bintang nanti ada interaksi dia. Ya, ini datanya DF ya, dari sini baru diplotkan. Nah, ini secara grafik ya. Jadi melihatnya pakai grafik ya. Nah, ini bisa saja nanti di soal kalian dikasih grafik ini. Nanti kira-kira ini memenuhi asumsi atau tidak. Bisa jadi seperti itu. Grafiknya belum tentu sama dengan yang kalian lihat sekarang. Bisa jadi bentuk grafiknya berbeda. Oke. Nah, ini untuk residual ya. Tapi di sini ada penjelasannya ya. Asumsi terpenuhi atau tidak dapat dilihat dari grafik normal QQ-plot. Ini kita belum lihat normal QQ-plot ya. Kita baru di residual versus fitted. Ini biasanya dipakai untuk pola linearitas. Biasanya kalau untuk pengecekan analisis di regresi. Ya, analisis regresi saya nggak tahu ya. Kalau Pak Riyandi regresinya kalau pakai R itu untuk ngecek asumsi biasanya pakai grafik bisa ya, dengan melihat residual versus fitted dia ada linear nggak ya, atau jangan-jangan tidak ada linear. Jadi lihat itu ya. Selanjutnya, nah ini baru kita lihat QQ-plotnya. Kalian perhatikan di dalam QQ-plot ini beda dengan QQ-plot yang pernah saya perlihatkan ya. Yang pernah saya perlihatkan beda dia. Ya, walaupun sebenarnya konsepnya sama aja. Ya. Karena ini yang dilihat ini nilainya standardized residuals ya. Jadi
ya agak beda dikit lah dengan yang pernah kalian lihat QQ-plotnya. Dan QQ-plot ini dibuat dengan paket dasar yang ada di R. Kalau yang kalian dapatkan di RAL itu QQ-plotnya dengan menggunakan paket CAR, bukan paket dasar yang ada di R. Ya, itu QQ-plotnya. Nah, ini kalian perhatikan titiknya, ya, sejalan dengan garis ini, garis titik-titik, ya. Kalau seperti itu maka terpenuhi asumsinya. Tapi kalau misalnya titik-titiknya ke sini, ke atas, ini atau ke bawah, ya, itu berarti asumsinya tidak terpenuhi. Ya. Ini ada penjelasannya juga. Data memenuhi asumsi jika titik data pada QQ-plot mengikuti garis putus-putus, ya, mengikuti dia. Sejalan, ya, linier dia. Nah, ini yang untuk pemecahan kehomogenan ragam. Ya. Nah, kalau kehomogenan ragam ini kalian bisa lihat dengan grafik namanya scale location. Ini kalian perhatikan garis merah ini, ya, ini cara bacanya ya, karena nggak ada di dalam teks itu ya. Di sini kan cuma tertulis jika residual tersebar secara acak. Ya, memang ini tersebar secara acak, tapi sebenarnya bisa dilihat dari garis yang, ya, garis, ya, bukan garis benar ya, ini ada yang merah ini, garis merah ini, ya. Kalau dia tidak ada pola tertentu, misalnya pola lurus begini, ya, atau pola begini. Nah, kalau begini artinya dia, coba kalian perhatikan ini, titik datanya tersebar. Ya, jangan titik standar residualnya itu garis lurus, ya, atau punya pola tertentu, atau mengumpul di sini, ya. Nah, itu biasanya ketahuan. Sebenarnya kalau mau ngelihat lebih mudahnya cukup dari yang merah ini, ya. Atau kalian lihat aja ini, titik datanya kan tersebar merata, ya, tersebar secara acak, tidak ada pola. Pola itu misalnya pola tegak lurus, ya, seperti di regresi, ya, ya, berbanding lurus atau berbanding terbalik misalnya, ya, itu pola, ya. Kalau acak itu berarti titik datanya tersebar, tidak ada membentuk satu pola, ya. Kemudian baru hasil ANOVA-nya. Nah, ini hasil ANOVA-nya nih, kalian lihat ya. Ini dari rumusnya pakai AOV dia ya. Dari sini ya, M, ya. Dibuat summary-nya, ini hasilnya. Ini tabelnya nih. Tabel dari ANOVA-nya, derajat bebas, jumlah kuadrat, ya. Kemudian rata kuadrat, nilai F, kemudian nilai P-nya. Ya, kalau nilai F12 ini 12,225 itu, kalau mau lihat itu kalian lihat tabelnya. Di tabel 26. Nih, derajat bebasnya, pakai derajat bebas, ngelihat di tabel F. Bandingkan nilai F ini dengan F tabel. Ya, tuh. Ini untuk perlakuan. Ya. Jadi kalau kalian lihat ternyata memang betul ada pengaruh kelompok ini. Ya, bintangnya 2, bintang 2 artinya dia nyata pada taraf 0,01. Ya. Kalau perlakuannya juga sama. Dia berbeda nyata pada taraf 0,05 karena dia lebih kecil. Ya. Nah, ini kalian coba perhatikan. Ya. Kalian coba perhatikan supaya kalian bisa paham bahwa interpretasinya itu sebenarnya mudahnya itu lihat tanda bintang aja. Kalau bintang 1 berarti dia berbeda nyata pada taraf 0,05. Kalau bintang 2 berbeda nyata pada taraf 0,01. Bintangnya 3 ya berbeda nyata pada taraf 0,001. Ya. Jadi itu ya kalian bisa lebih paham ya. Ini karena materinya sengaja saya dikitkan ya, karena saya berharap setelah ini ada sesi tanya jawab ya dari materi-materi yang materi ini atau materi sebelumnya. Kalau ada yang lupa atau bingung ya, nah tugas terstruktur saya udah muat ya
di Google Classroom ya. Jadi sudah bisa kalian coba cari artikelnya, waktunya hanya 1 bulan. Ya. Nah, jadi setelah materi ini saya memang sengaja materi ini nggak terlalu panjang supaya ada waktu, karena selama ini untuk bertanya itu walaupun ada space beberapa menit, tapi menurut saya mungkin perlu diperbanyak ya. Tapi saya juga belum lihat bagaimana keaktifan kalian. Ada yang bertanya atau tidak, karena seringnya ada diberi sesi pertanyaan yang banyak, justru tidak dimanfaatkan. Nah itu yang kalau menurut saya sayang sekali ya, saya memberikan kesempatan bertanya yang banyak, karena memang di dalam aturannya itu memang mahasiswa harus diberi kesempatan bertanya. Bahkan kalau evaluasi dosen oleh mahasiswa, ada pertanyaan apakah dosen memberikan kesempatan bertanya kepada mahasiswa. Jadi saya akan habis ini saya berikan kesempatan banyak ya, karena sebelum-sebelumnya memang tidak terlalu banyak ya pertanyaan. Nah, silakan kalian bisa gabung semua kalau ada pertanyaan dari materi saya sebelumnya sampai yang hari ini. Mohon maaf Pak, saya Suhandi. Iya. Boleh kembali lagi sama slide tadi Pak yang ada garis merahnya itu Pak. Iya. Garis merah itu apakah memang ada artinya apa atau ada fungsi yang lebih kuat itu Pak untuk menganalisis scale lokal scale location ini? Scale Karena location. biasanya kalau di buku-buku itu Pak, mohon maaf ya Pak, di buku-buku kadang agak beda sih Pak. Ya memang kalau dari nomor, dari 0,0, dari 0,5 ini biasa tuh berbeda, tapi hampir sama sih Pak gitu. Tapi nggak ada garis merahnya biasanya Pak. Iya. Jadi gini, pola sebaran itu, garis merah itu sebenarnya menunjukkan bagaimana datanya tersebar. Ini kalau kalian lihat ya, ini ya, ini sebenarnya dia posisi relatif terhadap titik data, kecenderungan titik datanya. Ya, nah ini kalian kalau perhatikan garis merah itu sebenarnya hanya sebuah indikasi aja, ya, indikasi bahwa dia kalau dia garis yang seperti itu, ya, saya memang belum sempat masukkan contoh pola ya di scale location, tapi nanti untuk ya ini akan saya perbaiki bahannya ini, karena memang ada beberapa yang kodifikasi yaitu yang belum masuk, kemudian juga soal pola ini ya. Tapi intinya sebenarnya kalian garis merah itu hanya sekedar membantu aja ya. Yang perlu diperhatikan adalah titik datanya itu bagaimana sebarannya. Apakah dia punya pola? Kalau garis merah itu seperti ini, itu berarti datanya tersebar acak. Tapi kalau misalnya saya nggak punya contoh gambarnya ya, ya mungkin untuk yang tahun depan mungkin ya akan saya buatkan contoh-contoh polanya. Ya sebenarnya itu ada, cuman saya kemarin nggak sempat tampilkan itu ya untuk polanya. Sebenarnya ada polanya beberapa ya. Tapi poinnya supaya lebih mudah kalian lihat titik datanya aja. Kalau titik data itu membentuk pola yang saya bilang ya. Kalau kalian susah nanti interpretasi, karena garis merah itu ada pembandingnya dan saya tidak masukkan di sini ya. Ada pembandingnya. Kalau merah itu ada yang datar seperti ini, horizontal ini ya berarti dia nggak ada pola ya. Ada nanti yang garis merahnya bentuknya beda lagi, itu menunjukkan bahwa titik datanya membentuk pola ya. Nah, kalau saya menganjurkan ke kalian, kalau nanti di UTS ada soal atau kalian melakukan analisis data, karena garis merah itu kalian dapatkan kalau di R ya. Kalau kalian pakai aplikasi yang lain belum tentu ada dia garis merahnya.
biasanya kalau di SPSS itu cuma titik datanya. Nanti ada titik-titik datanya itu. Yang paling penting titik datanya itu tersebar acak atau tidak. Ya, ada yang titik datanya mengelompok. Kalau mengelompok kan berarti jarak antar titik data itu berdekatan. Ada itu berarti dia tidak memenuhi asumsi karena data mengelompok. Ada datanya mengikuti garis lurus, linier seperti pola yang ini, ya. Itu berarti ada pola dia. Kalau ini kan dia menyebar merata, mengisi ruang yang di sini ya. Ya. Jadi tidak ada pola dia. Itu. Ya. Jelas nggak Suhandi? Oke. Kita lanjut nih, sebenarnya saya udah mau bagian akhir ya. Tentang hasil ANOVA-nya, ini diperbesar yang tadi. Kesimpulannya ada perbedaan hasil panen keempat varietas gandum. Ya, ini harus ditampilkan ya, nilai F-nya berapa, 5, ini, P-nya kurang dari 0,05. Ya. Mohon Pak, kalau boleh tahu nilai F-nya ini dapat dari semuanya ini Pak, dari kelompok, perlakuan, terus residulas. Kenapa? Kalau boleh tahu nilai F-nya ini dapat dari mana gitu, kalau boleh tahu. Nah, nilai F itu, kalian kan tadi ada lihat RKG, rata kuadrat dengan rata galat. Ingat nggak yang tadi rumus sebelumnya? Ya, di dalam tabulasi itu, ini sebenarnya ngitung manualnya itu ada di dalam ini, nilai F-nya itu. Jadi rata ini perlakuan dibagi rata galatnya. Nih, ya, mana tadi? Oke, ini dia. Ya, jadi rata kuadrat dibagi dengan rata galatnya. Ya, itulah didapat nilai F. Sama juga untuk yang perlakuan, ya, rata kuadrat perlakuan dibagi dengan rata galatnya. Ya. Nah, itu cara dapatkan nilai F. Ya. Nah, saya memang tidak ajarkan manual ya, karena memang dari sisi prakteknya itu hanya akan membuat ya kalian hanya menguasai ngitung manual, tapi bagaimana cara interpretasinya ya. Karena kalau menurut saya hitung manual kalian perlu tahu oh ini sebatas rumusnya. Misalnya cara menghitung F itu nilai F itu dari sini, dari formula ini ya. Nilai F perlakuan, nilai F untuk kelompok, kalian tahu asalnya dari mana. Ya. Tapi saya memang tidak ajarkan cara ngitung manualnya. Mohon maaf nih Pak. Ya. Kalau saya ini Pak, rasanya pengetahuannya hanya terbatas gitu, Pak. Kalau untuk bisa memahami rumusnya, terus untuk menghitung manualnya, jadi harus mempelajari materi dengan cara gimana gitu Pak. Soalnya kan dari tadi itu cuma kotak-kotak gitu kan Pak. Nggak ada keterangan kayak ini ada perbedaan hasil panen keempat. Nah, kalau kayak gini kan udah jelas bahwa ini adalah hasil dari panen gitu Pak. Jadi kalau menurut Bapak bagaimana gitu biar seperti saya yang kemampuannya jauh lebih tidak tahu lah, kalau bisa dinyatakan tidak tahu gitu, untuk bisa lebih memahami. Karena kalau sudah ujian itu kalau dipelajari semua kan tidak mungkin soalnya Pak. Dari materi dari awal sepertinya diambil intinya seperti rumus itu kan pasti masuk gitu Pak dalam ujian. Jadi gimana caranya gitu Pak, mohon sarannya. Oke. Karena saya tidak pernah ajarkan ngitung manual, praktis kalian nggak perlu belajar cara ngitung manual. Itu satu. Ya. Tapi apakah kalian
Iya, kalau kayak misalnya ngitung nilai F itu dapat dari mana, itu kalian perlu tahu nilai F itu dari mana rumusnya. Jadi hanya sebatas kalian paham bahwa F itu dapatnya dari perhitungan apa. Contoh, misalnya derajat bebas itu 2. Ya, kenapa DF-nya itu 2? Karena DF itu ngitung untuk kelompok itu rumusnya K dikurangi 1. Karena kelompoknya tadi itu 3, maka dikurangi 1 jadi 2. Kalian tahu asalnya dari mana? Kemudian perlakuan. Kenapa DF-nya 3? Karena perlakuannya ada 4, maka dia rumusnya itu perlakuan dikurangi 1. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Itu asalnya dari situ. Rata kuadrat. Nah, ini kalau rata kuadrat itu saya memang nggak perlihatkan detail penghitungan manualnya. Ya, saya nggak perlihatkan detail hitungan manualnya, tapi kalau di Biostat 1 saya memang ada lihatkan untuk RAL, untuk ANOVA. Ya, tetapi dalam konteks ini saya lebih ingin mahasiswa itu tahu di mana rumusnya. Ya, jadi bukan belajar ngitung manualnya yang saya minta, tapi tahu rumusnya itu asalnya dari mana. Kenapa DF-nya itu 2? Ya, kenapa jumlah kuadrat itu 9,78 itu dari rumus ini? Saya nggak minta kalian paham detail satu persatu, oh dikurangi dengan faktor koreksi, oh ini dengan begini, tidak. Rata kuadrat juga sama. Kalian tahu rumusnya rata kuadrat ini, ya. Tapi saya cuma mau kasih tahu, ya. Di dalam soal tidak ada keluar rumus-rumus yang kompleks itu. Tapi kalian perlu tahu yang tabel terakhir, tabel ANOVA-nya. Karena dari situlah asal dari mana penghitungan yang ada di R. Ya, ingat itu. Karena itu cuma muncul di rancangan acak kelompok ya. Karena di rancangan RAL kan asumsi saya kalian udah dapatkan itu di Biostat 1 ya. Saya sudah kalau di kelas B saya ajarkan itu tabel itu gimana cara ngitung manual itu, hitung-hitungannya bagaimana detail, agak detail dia. Ya. Faktorial juga sama, bahkan faktorial itu dibedakan ya. Ada yang tanpa ulangan, ada yang dengan ulangan. Itu dibedakan beda rumusnya ya. Nah, kalau sekarang kalian yang RAKL ini, kalian coba perhatikan hanya yang tabel ANOVA yang tadi ya, yang ini aja. Karena itu asalnya semua. Nih. Ini yang perlu kalian hafalkan aja. Ya. Misalnya tadi cara ngitung F hitungnya, oh didapat dari rata kuadrat, perlakuan dibagi dengan rata kuadrat galat. Itu aja kalian tahu. Ya. Jadi saya tidak menuntut kalian paham ngitung manual. Ya. Jadi kalau saya lebih cenderung seperti itu, saya lebih ke yang praktikal. Ya. Bukan yang menguasai detail. Ya, saya paham kok di beberapa mata kuliah yang saya tahu ya di luar fakultas MIPA ya, itu mengajarkan biostatistik, itu ngitung manual. Ujiannya ngitung manual ujiannya itu, ya. Ujiannya kalian dikasih soal, kalian apa hitunglah ini. Soalnya cuma ngitung, nggak ada soal yang lain. Misalnya uji T, ini hitung manual. Nah, kalau saya tidak ada hitung manual, karena saya lebih ke prakteknya. Nah, tapi bukan berarti melupakan rumus. Ya, jadi saya ingatkan, hafalkan rumus ini, kalian nggak perlu hafalkan ini gimana ini detailnya ini kayak mana ngitungnya ini, dikurangi faktor koreksi. Ya, silakan kalau ada yang mau lihat belajar, silakan di buku. Tapi saya tidak ajarkan hitung manual. Nah, itu ya. Jadi kalian lihat aja lah tabel ini, pelajari aja baik-baik tabel ini. Ya, itu. Saya tadi lihatkan ini ya. Jadi ini hasilnya. Ya. Kemudian kalau uji lanjutnya pakai Tuki ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya huruf yang
berbeda ini. Penjelasannya sama seperti waktu yang faktorial. Ya. Jadi kalau ada huruf yang sama, contohnya ya, F1 dengan F3 itu sama. F1 dengan F2 itu sama karena dia AB. Tapi F1 dengan F4 itu beda. Ya, dan di sini kalau kita lihat ternyata varietas standar, ini kan tadi F4 itu varietas standar ya, itu ternyata lebih baik. Ya, lebih baik dia varietas standar. Ya, di perlakuan di kelompok yang berbeda. Oke, saya kira itu ya untuk rancangan acak kelompok ya. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya. Tadi Suhandi sudah bertanya ya tentang scale location, kemudian juga bertanya tentang nilai F itu dari mana ngitungnya ya. Tiba-tiba udah jadi aja ya. Udah saya jelaskan tadi pakai tabel itu ya. Ada yang mau bertanya? Kalian boleh bertanya materi-materi sebelumnya ya kalau misalkan ada yang kurang jelas ya. Nah, saran saya ini tips nih ya untuk menghadapi ujian nanti. Pertama, sebaiknya bahan kuliah itu kalian print. Ya. Kalau mau irit, ini kalau mau irit ya, kalian print satu misalnya materi tentang RAL ya, kalian print satu, kemudian kalian fotokopi perbanyak ya sesuai dengan jumlah mahasiswa. Karena kan saya tahu kalian sekarang sudah di Pontianak sebagian besar ya. Nah, itu kalian bisa fotokopi ya. Nah, supaya nggak apa ya nggak berkerumun di tempat fotokopi. Kalau saya dulu waktu saya S1 ya tahun 96 itu caranya, karena dulu belum pakai slide seperti ini, itu bahan dari dosen itu yang berupa lembaran-lembaran kertas mika ya, karena dulu kan pakai kertas mika dipasang di OHP baru di ini. Itu caranya difotokopi. Nah, kemudian di tempat fotokopi itu karena itu langganan mahasiswa, jadi mereka kalau kami biasa tinggal ngomong, Bang, saya mau materi biologi tentang ini. Dia sudah ada dia. Nanti tinggal ngambil aja kita. Tinggal bayar. Maksudnya bukan tinggal ngambil nggak bayar ya, bayar ya. Jadi biasanya atau kalau dia belum punya stok dia fotokopi dulu. Tapi dia sudah punya masternya. Ya. Itu kalau zaman saya dulu kayak gitu ya. Jadi nggak pinjem punya dosen fotokopi gitu enggak, atau ya dikoordinir lah supaya lebih enak ya, nanti dibagi-bagi. Nah, itu kalian print, kalian pelajari satu-satu ya. Nah, strateginya sebenarnya bisa dengan cara kalian saya nggak tahu kalian sering nggak pakai kayak papan, bukan papannya. Saya kebetulan di rumah punya lembaran kayak whiteboard gitu yang bisa ditempel di dinding, bisa dihapus kalau spidolnya spidol yang whiteboard ya. Nah, saya bisa tulis itu. Nah, kadang-kadang dengan bantuan menulis itu akan lebih mudah. Ya, contoh misalnya, kalau uji asumsi bisa pakai uji asumsi kalau Kruskal-Wallis. Kalau Shapiro-Wilk hasilnya harus lebih besar dari 0,05, tapi kalau ANOVA-nya berbeda nyata kalau misalnya kurang dari 0,05. Nah, itu kalau kalian visualisasi, kalian tulis, itu akan membantu untuk ya mengingat kembali ya. Jadi kalian akan dapatkan kembali ilmu itu. Ya. Kemudian juga konsep-konsep dasar tentang perlakuan, faktor, taraf ya. Itu juga lebih enak gitu. Atau kalau kalian mau, kalian pakai Google Meet ya. Tadi ada yang bilang
udah dapat jatah data, ya kalian bisa belajar pakai Google Meet ya, rame-rame tukar pendapat. Oh ini kita coba belajar tentang materi ini. Ya ada banyak cara lah untuk belajarnya ya, yang lebih efisien ya, supaya bisa saling berbagi ya. Nah, tadi saya di awal bilang bahwa soalnya pilihan ganda ya, tidak ada hitung manual. Rumus perlu tahu ya. Rumus itu kan kalian cuman rumus di RAKL aja. Kalau di RAL kan nggak ada rumusnya. Ya, semua rata-rata kemampuan praktis ya. Tidak ada hitung manual, tidak ada rumus di RAL. Ya, rumusnya nggak rumit lah ya. Di situ nggak karena kalian sudah dapatkan itu di Biostat 1. Jadi tidak diulang supaya tidak menghabiskan waktu. Kalau di sini memang ada, ya perlu ada karena ada kaitannya dengan kalian belum pernah dapat kalau yang RAKL ini. Ya. Jadi itu ya beberapa tips ya kalau untuk ujian nanti, dan kita pakai Google Form, ya pakai Google Form. Kalau kalian mau nilainya langsung keluar itu juga bisa saya atur. Jadi misalnya kalian ujian, udah kalian jawab semua, mau hasilnya ditampilkan, boleh atau kalau kalian mau ya. Tapi kalau kalian nggak mau nanti aja ngelihatnya ya terserah ya. Karena kalau di Google Form bisa otomatis nilai itu keluar, dibuat, diatur ya. Tapi diatur dulu ya. Ada nggak yang mau bertanya atau ada yang mau komentar? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau belum ada saya mau jelaskan tentang tugas terstruktur ya. Jadi tugas terstruktur itu kalian perlu cari artikel yang akan dibedah rancangannya. Ya, cari satu artikel, koordinator di situ kan saya istilahnya sipen ya. Itu koordinator kelas kalian itu. Saya lupa ya namanya, Hairul apa ya? Hairul apa kalau nggak salah. Kalau kelas B Reski kalau nggak salah. Nah, itu kalian kalau udah dapat judul ya, kalau sudah dapat judul kasih ke koordinator kelasnya. Koordinator kelas itu punya hak menolak ya, ini hak menolaknya ya dari saya, hak menolak kalau artikelnya itu ternyata sama. Jadi siapa yang duluan? Misalnya ada orang yang masukin artikel tulisannya A, maka kalau ada lagi yang masukin artikel A boleh ditolak. Ya silakan suruh cari lagi artikel yang lain. Ya, nah saran saya supaya kalian nggak kalian mungkin ada grup WA kali ya. Kalau kalian ada di grup WA, kalian boleh sharing judul. Misalnya ya saya nggak hafal nama mahasiswa. Misalnya si Ade misalnya, Ade artikel A. Nanti ada lagi yang tulis di WA, Aldo artikel B ya, dan seterusnya, sehingga ketahuan ada yang sama atau tidak. Atau kalau kalian mau pakai Google Classroom juga boleh. Google Classroom saya ini misalnya di bagian streamnya kalian tulis aja artikelnya siapa? Aldo misalnya tentang pengaruh POC misalnya. Kemudian artikelnya Ade lain lagi, artikelnya Andini, Anissa beda lagi. Nah, itu bisa kalian manfaatkan di Google Classroom. Ya, kalian tulis di situ. Nanti tinggal dilihat aja sama koordinator. Nanti kalau kalau ada yang sama, koordinator bisa bilang, ya. Nah, kerja koordinator memang kelihatannya berat, tapi bukan berarti tanpa kompensasi ya. Saya ada kompensasinya buat koordinator ya. Jadi
kompensasi dari saya ya terkait nilai yang pasti. Ya, bukan berarti kalau jadi koordinator langsung dapat A itu ya enggak. Ya, bukan berarti kalau jadi koordinator enak dapat A. Ya enggak seperti itu cara kerjanya. Ya, yang pasti kalau dia nilainya nyaris B, dia jadi B. Dia nilainya nyaris A, jadi A. Itu dapat kompensasi itu. Tapi kalau yang lain, ya nilainya kalau memang kurang dari nggak cukup A ya nggak jadi A. Yang nggak cukup B ya nggak jadi B. Tapi kalau koordinator, dia dapat kompensasi itu dari saya karena dia membantu pekerjaan saya. Ya, itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya mau presensi dulu.